Sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, saya coba akan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami dengaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, rajai hati dan pikiran kami, agar setiap kami boleh dipenuhi dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga yang memberikan kami pencerahan, mencalikan kami, sehingga kami mengetahui rahasia-rahasia besar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami yang sementara. Kami berdoa Tuhan tolong juga memberkati setiap jiwa-jiwa yang masih dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka dalam perjalanan hingga sampai tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan juga memberkati kami yang sudah hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati untuk siaran kami juga. Tuhan juga berkati untuk Nunatirum, di mana tempat kami boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan, bersekutu dan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Berkasihanlah pada kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan tuntas. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama yang kudus kami mau terima urapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap hati dan pikiran kami. Amin. Oke, kita akan coba kembali membaca di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27 ya. Matius 15 ayat 21 sampai 27. Jadi kita akan baca silih berganti. Bapak Ibu genap saya ganjil ya. Jadi kita baca silih berganti, Bapak Ibu genap saya ganjil. Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya ya. Di sini nanti kita akan lihat dua versinya sehingga kita mampu melihat latar belakang yang baik ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Oke. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadanya pekerjaannya yang terjadi, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, kita coba lihat di versi Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kita lihat di Markus 7 24 ya, Markus 7 24 sampai 30 ya. Kita akan baca silih berganti kembali. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Bapak Ibu genap saya ganjil ya. Markus 7 itu judulnya perempuan Siro Fenisia yang percaya ya. Mengapa kita harus bahas dua bagian ini? Karena ada di bagian Markus yang kita bisa lihat latar belakang yang tidak ditulis di bagian Matius tadi ya. Jadi kita mendapat gambaran yang lebih baik dan jelas. Oke. 1 2 3. Lalu Yesus berangkat malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maka
kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Oke, kita kembali di dalam Matius 15 ya, ayat 21 sampai 28. Kita akan balik ke daerah sini dulu gitu ya. Nah, tadi kita mendapat gambaran yang menarik juga dari dua hal ini. Satu, profil daripada perempuan Kanaan ini adalah yang tadi di dalam Markus 7 ya. Dia adalah seorang Yunani ya. Perempuan ini adalah seorang Yunani, dan di Yunani itu orang percaya ke banyak Allah, banyak dewa ya. Jadi orang-orang Yunani itu, kalau mitologi Yunani lebih hebat lagi gitu ya kalau kita perhatikan. Jadi misalnya ada dewa kemakmuran, ada dewa kesehatan, ada dewa ini, dewa itu, masing-masing ada spesifiknya. Kayak kita nih sekarang dokter spesialis gitu ya. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis kulit gitu ya, ada dokter spesialis misalnya bagian dalam gitu ya. Banyak hal. Jadi di dalam mitologi Yunani ya, di Yunani khususnya, itu mereka itu memiliki kepercayaan atau memiliki sebuah Allah gitu ya, tanda petik ya. Allah yang bermacam-macam dan beragam. Nah, artinya pada waktu perempuan ini datang kepada Kristus, maka ketika dia tahu bahwa Allah yang dia sembah selama ini, atau dewanya dia yang selama ini dia sembah, tidak bisa menyembuhkan atau nggak ampuh, kira-kira gitu ya. Waduh, nggak top chair nih gitu ya. Kalau sekarang kan kita ke dukun sana, ke dukun sini, nggak top chair, cari dukun yang lebih besar kuasanya, kira-kira gitu ya. Cari sesuatu yang lebih besar kuasanya. Nah, perempuan ini ya, yang orang Yunani tadi, dia dengar mengenai Kristus. Maka pada waktu Tuhan Yesus tadi dikatakan juga di Markus, dia diam-diam supaya orang lain nggak banyak yang tahu. Ya, nggak banyak yang tahu. Tetapi akhirnya perempuan ini, kebayang Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus sudah diam-diam ya, tapi perempuan ini mencari tahu ya, sampai akhirnya dia mendapati Yesus. Bayangkan ya, saya nggak tahu kegigihan dari perempuan ini yang akan kita coba perhatikan. Jadi dia gigih sekali mencari tahu di mana ada Yesus. Dia tahu nih, Yesus ini sudah melakukan hal-hal besar, mengusir banyak setan, memulihkan orang yang timpang dan lain sebagainya. Lalu dia cari tahu, padahal udah sembunyi-sembunyi. Seringkali kita nggak seperti itu ya, nggak seperti perempuan ini nih. Poin ini kita coba pelajari beberapa hal yang kita juga harus miliki iman yang besar ini. Di balik iman yang besar ini ya, hari ini kita akan belajar di balik iman yang besar seperti perempuan ini. Itu kita harus pelajari Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat bahwa perempuan ini sungguh-sungguh mencari demikian keberadaan Kristus, kita ya, di dalam kehidupan kekristenan kita, seringkali kita nggak memiliki kesungguhan untuk mencari kebenaran gitu loh. Kesungguhan kita untuk mencari dengar-dengaran firman Tuhan gitu loh. Kita seringkali punya banyak kesempatan, apalagi kita di kota ya Bapak Ibu ya, di kota. Kita di kota, sekarang apalagi kita dengan fasilitas kota yang cukup nyaman ya. Sekarang banyak gereja-gereja gitu ya, yang bikin senyaman mungkin, sehingga jemaat itu waktu datang itu ada satu disambut kira-kira gitu ya. Entah dari ruangannya yang menarik gitu kan, entah dari AC-nya gitu ya, entah dari fasilitasnya, parkirnya nyaman dan lain sebagainya. Pokoknya dibikin supaya orang tuh waktu datang ke gereja tuh merasa nyaman. Ya bayangkan gitu ya Bapak Ibu, bayangkan seperti itu. Dan semua gereja sudah pelang-pelangnya banyak banget gitu kan, strategis tempatnya itu untuk supaya orang bisa datang. Nggak salah Bapak Ibu sampai di sana. Tapi yang salah adalah kitanya. Seringkali udah diekspos begitu rupa. Kita tahu misalnya ada satu persekutuan untuk misalnya belajar Alkitab, dengar-dengaran firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita seringkali nggak memiliki antusias kesungguhan seperti perempuan ini ya. Karena apa? Karena kita mungkin berasa kita nggak sekarat. Kadang gitu Bapak Ibu ya. Orang cari Tuhan ketika dia sekarat, dia cari Tuhan gitu loh. Karena kita melihat ya, waktu kita lihat keadaan kondisi perempuan ini sekarat, tanda petik ya, anaknya.
Dia punya anak, anaknya nggak sembuh-sembuh dan dia pengen anaknya sembuh. Dia ada satu kebutuhan itu, ya, ada satu kebutuhan itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini nanti ya, kalau kita lihat perhatikan tadi di akhir, di ending, Tuhan cuma berkata-kata loh. Setannya pergi, Tuhan nggak melakukan satu fenomenal tumpangin tangan kah, datang ke dia lalu bacakan sesuatu gitu kan, atau guyurin sesuatu, bawa air gitu kan. Oke, Petrus, lu bawa air ya satu kendi gitu kan. Yuk kita ke rumahnya dia, yuk kita doakan, yuk saya tumpangi tangan, kita doa sama-sama, kita nggak tujuan atau apa. Enggak terjadi apapun Bapak Ibu. Fenomena itu tidak bersentuhan. Tetapi sebenarnya adalah iman itu, perempuan orang itu, si perempuan itu sendiri, Tuhan yang bilang, pulang gitu loh, anakmu udah pulih, setannya sudah keluar. Bayangkan, jadi Tuhan Yesus melihat ya, iman dia nih, iman perempuan ini, iman dari mana gitu, iman percaya dia kepada Kristus. Nah, kita diberikan kesempatan untuk mendengar sang firman itu, untuk supaya iman kita bertumbuh Bapak Ibu. Iman kita bertumbuh. Apapun pergumulan kita, apapun di dalam kesukaran kita, kalau kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, nggak perlu Bapak Ibu sebenarnya tanda petik ya, pendeta suruh undang datang gitu ya, nggak perlu gitu loh. Saya bukan berarti ada beberapa hal case gitu kita lihat bagaimana Rasul juga melayani, ada ya. Tapi artinya kita diberikan kesempatan di dalam kehidupan kita nih, di kota khususnya. Ini kita mau mencari tahu kebenaran firman Tuhan, kita nggak mau tahu. Tapi perempuan ini, Yesus yang sudah diam-diam dirahasiakan kedatangannya supaya nggak terekspos, dia cari, dapat. Bapak Ibu, bayangkan. Heran tuh, ya. Saking bersungguh-sungguhnya, kalau perempuan ini nggak bersungguh-sungguh, nggak mungkin. Aduh, kayaknya tunggu-tungguin nggak lewat sini gitu ya. Ah, udahlah, pergi. Nggak mau tahu gitu loh, ya sudah, ya kan. Kadang kalau saya ada di WhatsApp balik gitu ya, ada orang japri saya, Pak Hengki, kok nggak kirimin saya lagi e-flyer gitu kan. Saya bisa kirimin gitu kan e-flyer ya. Ada WhatsApp ke saya, Pak Hengki kok nggak kirimin lagi e-flyer. Aduh, sorry saya lupa, saya bilang gitu ya. Tapi sekali dikirimin juga nggak datang-datang. Gitu ya, dikirimin nggak datang-datang, yang nggak dikirimin datang gitu ya. Maksudnya mereka udah tahu gitu segala macam. Artinya bagi saya orang-orang kayak gini gitu ya, ini kita kadang mau dilayani begitu rupa. Saya mikir gitu, ini kita yang butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Kebalik gitu loh. Perempuan ini memposisikan saya yang butuh Tuhan. Tuhan tadi kita lihat ya, nanti bagian berikutnya, Tuhan seperti tolak, Tuhan seperti nggak butuh kamu kok. Siapa kamu gitu loh. Ya, nanti kita akan lihat di bagian itu. Tapi di bagian pertama ini menarik sekali. Dia coba untuk mencari tahu. Dan saya harap kita juga memiliki kerinduan untuk mau cari tahu mengenai Kristus itu sang firman. Jadi perempuan ini mau tahu mengenai sang firman. Dia mau datang kepada sang firman. Kita terbuka sekali di medsos, di beberapa gereja, PA, seminar atau apa. Terbuka, tapi kita nggak mau mencari tahu sang firman. Kita nggak mau belajar mengenai sang firman kebenaran. Ya, saya nggak ini Bapak Ibu ya. Maksudnya kegairahan kita harusnya bertambah-tambah. Ya, kegairahan kita harusnya bertambah-tambah di dalam Tuhan. Karena kita punya kesempatan sangat banyak ya, sangat banyak. Kemarin beberapa hal Pak Cipto cerita gitu ya, kita tahu. Pak Cipto di Kalimantan gitu kan, dia sekarang mau membangun satu tanda petik gereja gitu ya di pedalaman Bapak Ibu. Susah sekali, setengah mati Bapak Ibu. Bayangkan, itu infrastruktur misalnya gitu kan, orang-orang yang ada di kampung-kampung gitu ya, setengah mati loh Bapak Ibu. Tapi mereka kalau misalnya ada acara gereja nih ya, mungkin saya nggak tahu ya, kata teman saya, iya kalau di pedalaman nih, kalau KKR atau apa, itu bagi mereka kayak satu entertainment kata. Saya iya terlepas dari itu misalnya analisanya, tapi bagi saya at least mereka mau bayar harga loh. Duduk dengerin firman Tuhan khotbah. Kan nggak ada artis, nggak ada yang mau ke pedalaman. Ada artis rohani misalnya mau ke pedalaman, saya rasa nggak mau ya. Ini gimana nyanyinya, sound sistemnya nggak support kan gitu ya. Bawa-bawanya repot kan gitu ya. Nggak mungkin gitu loh. Yang ada apa? Khotbah.
Iya kan? Pendeta datang dari kota, mungkin iya. Tapi kan judulnya khotbah, dengar firman gitu loh. Bayangkan bisa berhari-hari bahkan gitu ya. Saya nggak kepikir ya Bapak Ibu ya, sampai segitunya. Sampai segitunya, kalau saya dengerin pelayanan mereka yang di pedalaman, saya nggak habis pikir Bapak Ibu. Itu heran tuh ya. Kita yang udah nyaman, kita nggak mau Bapak Ibu. Ya, kita yang udah nyaman nggak mau. Saking nyamannya gitu ya, mungkin kita langsung bilang, di streaming aja. Bapak Ibu, bukan nggak boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu streaming segala macam, silakan mau belajar firman Tuhan ya. Sekarang udah sangat open. Tapi kalau Bapak Ibu bisa datang bersekutu di hadapan Tuhan, itu jauh lebih baik, ya. Jauh lebih baik. Jadi kita melihat bahwa perempuan ini bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mencari Tuhan. Ya, bayangkan ya, dia sekarang punya paradigma bahwa dewa yang dia percayai, segala Allah ilah yang dia sembah selama ini, itu nothing jadinya. Bayangkan ya, dia nothing. Tapi lewat kejadian ini juga Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang kau sembah itu salah gitu loh. Dia bukan Allah. Ya, walaupun di sini tidak ada ya, ada pesan tersirat gitu ya, bahwa yang kau sembah itu bukan Allah. Yang kau sembah itu bukan Tuhan. Ya, yang kau sembah itu bukan Tuhan. Nah, di bagian ini kita akan melihat lagi di ayat 21 di dalam Matius 15. Saya akan coba slice by slice ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Bapak Ibu bisa kebayang ya, ini ditulis anak Daud. Artinya perempuan ini sudah dengan apa ya, saya bilang istilahnya mungkin lebih mendekati kebenaran, mencari fakta jadinya ya, sampai bisa tahu anak Daud gitu loh, tahu profilnya Kristus lah kira-kira gitu ya. Kalau kita ngefans sama public figure atau artis, kita sampai tahu nama panggilannya gitu kan, sampai tahu, artinya cari tahu nih. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari tahu, sampai dia bilang, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Kita seringkali, apakah kita jitu mengenal Kristus Bapak Ibu, yang sudah lama menjadi orang Kristen? Kita kenal Kristus sejauh apa? Ini PR juga buat kita. Perempuan Kanaan ini orang Yunani yang notabene orang menyembah Allah, sekarang dia mengetahui anak Daud, Yesus Tuhan. Ini bukan bicara anak Daud hanya kenal saja dari keturunan Raja Daud. Tidak, makna ini makna yang sangat dalam Bapak Ibu. Anak Daud ini adalah Mesias yang dijanjikan gitu loh. Ini yang dijanjikan. Maka kita tahu bahwa perempuan ini tahu bahwa Kristus ini sang Mesias yang dijanjikan itu, yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsa Israel gitu loh. Sekarang dia mau masuk ke dalam kelompok umat pilihan atau umat Israel, mau menjadi bagian daripada orang Israel, karena nanti Kristus singgung, "Lu siapa? Gua harus ke bangsa Israel, umatku." Gitu kan? Dia ingin masuk ke dalam. Justru di sini ada ironis Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melihat ada satu ironi. Perempuan Kanaan ini, sebelum kita coba lihat ya, sebelum bagian ini muncul, percakapan ini muncul, itu ada satu kejadian ya. Coba kita lihat di dalam Matius 15 tadi. Kita akan lihat saja ya. Matius 15 ayat awal sampai ayat 20 sebelum perikop perempuan yang Kanaan ini, itu ada satu perdebatan antara Kristus dengan orang-orang Yahudi ya, dengan para imam gitu ya, orang-orang Farisi ya, orang Farisi dan ahli Taurat ya, yang mengenai perintah Allah dan adat istiadat Yahudi gitu ya. Saya akan petik saja ayat 7, Matius 15 ayat 7 sampai ayat 9. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ya, ini orang yang berada di dalam, yang seakan-akan dia mengetahui, dia beribadah dan memuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya nggak kenal Yesus loh. Bayangkan ya, yang dia ajarkan ya kan Kristus harus tahu kalau kita percaya kepada Kristus dengan benar, Yesus ini pengajarannya benar atau enggak, karena semua gereja juga cerita mengenai Yesus
ya kan? Yesus hanya sekedar anak Allah, ada yang bicara itu. Yesus hanya manusia biasa yang punya super power doang, ada yang ngajarkan itu. Yesus sebagai Allah Tritunggal, ada juga yang ngajar itu. Yesus yang mana yang kita ajar, yang kita dengar, yang kita pelajari? Nah, kita harus mencoba benar-benar dalam kekristenan kita detail, melihat dengan teliti. Ya, yang di dalam justru tidak mengenal. Maka Kristus keluar, ketemu dengan orang yang dari luar, pengen ke dalam, pengen mengenal. Ya, yang di dalam tidak mengenal ada Kristus, benar ya? Orang-orang Yahudi gitu ya, harus tahu gitu loh. Tetapi yang di luar, orang Yunani, justru yang di luar lebih kenal, justru yang di luar lebih pingin, antusias, sungguh-sungguh. Yang di dalam tidak, malah mengabaikan Kristus. Bayangkan, ini ironis sekali, sangat-sangat kontradiktif gitu, sangat sangat kontras kelihatannya. Saya ngeliat bahwa, waduh, ini nggak sembarangan. Pada waktu Alkitab disusun, ada satu gambaran yang kita bisa lihat. Kita harusnya orang-orang percaya ya, orang-orang yang harusnya lebih antusias karena kita sudah di dalam Kristus, kita sudah menjadi orang percaya. Harusnya kita lebih antusias di dalam mengikuti Kristus, di dalam mengetahui mengenai firman Tuhan. Harusnya kita demikian, ya. Nah, bagian ini pun ada satu perkataan yang sangat memuliakan Tuhan ya. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Orang mengatakan demikian karena dia maknanya gini ya, waktu bicara kasihanilah aku, berarti dia sedang memandang dirinya hina, engkau mulia. Saya tak berdaya, engkau penuh kuasa. Kasihanilah aku, ya. Sedang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan mengagungkan, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus di dalam posisi itu. Bapak Ibu, bayangkan ya. Kita kadang tuh hati-hati gitu ya, di dalam apa ya, seringkali perkataan kita itu ketahuan orang tercermin dari mindsetnya kadang-kadang ya. Kerangka berpikir orang dari setiap statement yang dia sampaikan, kita tahu kerangka berpikirnya benar atau salah ya. Jadi di bagian ini saya melihat bahwa perkataan perempuan ini, dia benar-benar rendah hati, rendah diri dia. Dia ingin benar-benar memuliakan Tuhan. Kasihani aku, engkau yang lebih mulia, maka harus diberikan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Orang yang mulia yang sanggup untuk mengasihi, orang yang lebih yang bisa memberi. Benar ya Bapak Ibu ya? Dia memposisikan Tuhan ada di atas, saya ada di bawah. Dia mulia, saya yang terhina. Saya yang gak ada apa-apanya, dia yang berdaya. Dia yang penuh kuasa, saya tak berkuasa. Ya, kita seringkali di dalam permohonan kita gitu ya, minta tolong. Dalam doa ya, ini mindsetnya beda-beda Bapak Ibu ya, tapi isi hati orang kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang salah waktu kita berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Misalnya, Tuhan saya bersyukur, Tuhan saya punya perusahaan 10, Tuhan jaga luar biasa, Tuhan kembangkan menjadi 15 gitu misalnya gitu ya. Saya bersyukur saya punya kendaraan mobil ya, saya bisa upgrade mobil saya sekarang seri yang terbaru. Ini waktu kita berdoa mengucap syukur, kesannya baik Bapak Ibu, tapi seringkali kita lagi menyatakan kesombongan kita Bapak Ibu ya. Bisa ya? Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau kita berdoa, emang sih hati orang gak ada yang tahu, tapi jangan sampai seperti orang Farisi. Tuhan Yesus ingatkan tuh, aku perpuluhan, aku memberikan menjalankan kuasa, ya kan? Wah, semuanya aku. Siapa yang dimuliakan? Tuhan apa aku yang dimuliakan? Dalam doa pun seringkali kita orang percaya seringkali memuliakan diri dalam doa kita, tidak memuliakan Tuhan. Seakan-akan kita memuliakan Tuhan pada waktu kita bicara, aku bersyukur Tuhan berikan mobil yang terbaru. Ini kesaksian yang kalau kita dengar ya kita bisa, wah hebat ya Tuhan, bisa. Tapi bisa juga sombong Bapak Ibu, hati-hati loh. Benar ya? Loh, kok ini Tuhan? Oh oke ya. Oh, kita juga bisa dengan kesaksian demikian, kita juga bisa meletakkan kerangka berpikir yang salah terhadap orang yang dengar. Dia nanti pikir, oh Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang demikian ya. Oh, ya kan? Yang mengabulkan segala doa kita ya. Itu bisa Bapak Ibu, hati-hati. Seringkali saya mikir dalam hati saya, pikiran saya, aduh ini kayaknya something wrong gitu ya.
Ada sesuatu yang salah yang saya harus coba pikir gitu ya. Kita renungkan sama-sama. Kita harus, mungkin kalau ada sesuatu yang salah, ya sudahlah. Kita sekarang belajar, kita bertobat ya. Kita bertobat ya. Oke. Lanjut lagi di bagian lain. Ini pada waktu kasusnya anaknya kan kerasukan setan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kerasukan setan, jadi dewa-dewa yang dewa-dewa itu juga kan iblis semua ya. Nggak mungkin iblis ngusir iblis gitu ya. Kata iblis ngusir iblis gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi pada waktu anaknya kerasukan setan, ini adalah satu momentum ya. Satu momentum Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, khususnya bahwa Dia penguasa dari segala penguasa, raja di atas segala raja tadi ya, anak Daud tadi. Maka Tuhan berkuasa untuk mengusir ya setan tersebut tanpa apapun, harus bersentuhan atau datang orangnya, itu menunjukkan Allah berkuasa ya. Kadang orang harus datang gitu ya, itu kurang kuasanya jadinya. Tapi Kristus tidak datang kepada anak itu ya, tapi melalui iman di dalam diri perempuan itu atau mamanya ya, ibunya. Ini sesuatu yang akhirnya kita pikir, yang harus saya pelajari adalah iman besar ini ya. Iman besar ini yang harus kita pikirkan sama-sama Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi di bagian lain ketika Tuhan sepertinya menolak ya. Kita akan lihat bahwa ayat 23, saya kutip lagi di dalam Matius 15. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, enggak gubris Bapak Ibu. Ya. Tolong Tuhan, ini dikatakan berteriak-teriak ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Mungkin dia kencang, Tuhan kasihanilah aku gitu kan, tarik-tarik, maksudnya bukan tarik-tarik ya, sampai sujud-sujud gitu ya. Kalau di bagian lain tadi bersujud menyembah, Tuhan tolong aku, cari perhatian Tuhan, tanda petik. Cari perhatian Tuhan, dia pengen Tuhan ada atensinya gitu loh ya. Tuhan memberikan atensinya, perhatiannya untuk dia. Dia mencoba berteriak-teriak karena dia pengen sekali berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Bukan akhirnya kita teriak-teriak, kita pasang toa berdoa ya, doa subuh gitu ya. Kita teriak-teriak gitu kan, pasang toa gitu kan, Tuhan tolong saya. Enggak gitu Bapak Ibu ya. Jangan diterjemahkan akhirnya kita berdoa mesti berteriak ya. Ini saya pernah juga ya, ini sharing sama temen. Dia bilang gini sama saya. Dia kesaksian. Dia bilang, Pak Hengki, saya kalau berdoa sama Tuhan, dia katanya kalau saya sudah ingin sesuatu, dia ingin kesaksian bahwa doa itu penuh kuasa. Dia bilang, saya berdoa dengan teriak Pak Hengki. Tuhan tolong, di kamar saya gitu kan, Tuhan tolong ini saya, wah pokoknya dalam kesulitan dia teriak doanya, wah powerful dia bilang. Saya mikir enggak, maksudnya mindsetnya enggak gini. Maksud berteriak tuh bukan voice-nya gitu kan. Teriak itu ada satu usaha yang Bapak Ibu gumulkan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus nggak pernah doa teriak loh Bapak Ibu. Kita tahu dia doa gitu ya, dia bergumul, sujud gitu. Kita tahu ya di Golgota, sebelum ke Golgota, bener nggak? Di Getsemani, bener nggak? Bergumul sampai mau nangis gitu kan rasanya, nggak bisa berkata-kata lagi, udah lemes gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu. Itu loh, bukan bicara teriak-teriak. Kalau bicara teriak-teriak ya kan bukan seperti itu sih ya. Kadang saya mau ini karena orangnya lebih tua ya, saya dengerin aja. Cuman bagi saya lucu gitu ya, punya pemahaman yang salah. Kalau orang yang nggak teriak doanya, apa nggak didengar? Harus berteriak gitu? Kan enggak kan? Bukan itu kan, poinnya bukan masalah semacam jasmaninya, kegiatan fisiknya, bukan itu. Teriak di sini adalah dia ingin mencari, tanda petik, bukan, saya agak susah nih bahasa Indonesia nih, mencuri perhatian Tuhan juga agak kurang tepat sebenarnya. Iya, kita jadi supaya Tuhan nengokkan gitu ya kira-kira. Emang Tuhan kayaknya abai gitu ya, nggak nengok gitu kan? Tuhan apa nggak tahu? Kan Alkitab lucu ya kadang ya, kadang seperti ada yang kontradiksi. Yang engkau nggak doakan Tuhan sediakan, kan gitu ya. Lah kita nggak perlu doa, kan nggak gitu juga, ya kan? Tapi kalau kita doa teriak-teriak, Tuhan kayaknya abai gitu kan, bodoh amat nggak jawab gitu ya. Muridnya makin, aduh Tuhan suruh dia pergilah. Murid-muridnya yang akhirnya kayaknya, aduh gitu kan, malas gitu ya. Maksudnya udah suruh usir aja, suruh dia pergi, dia teriak-teriak gitu kan. Karena Tuhan diam gitu loh, tidak menjawab. Tadi Alkitab menulisnya tidak menjawab. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji iman daripada perempuan ini Bapak Ibu.
Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita juga mungkin kita bergumul, tanda petik ya, berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab. Betul ya? Sampai hari ini saya pun demikian Bapak Ibu. Saya bergumul terhadap satu masalah, belum dijawab-jawab, tanda petik gitu loh. Belum dijawab-jawab. Tapi di sini saya belajar terus berteriak gitu. Saya nggak doanya akhirnya berteriak istri saya bangun lah gitu kan. Nggak mungkin lah semua rumah istri saya semuanya kebangunan gitu kalau saya terus berteriak-teriak, nggak mungkin kan. Justru bukan itu. Saya berdoa kayak doa puasa segala macam, itu semacam tanda petik berteriak Bapak Ibu. Berteriak kita berdoa mohon nama Tuhan gitu loh. Saking sungguh-sungguhnya saya doa puasa gitu loh. Saking sungguh-sungguhnya kita tunjukin kesungguhan itu. Ini yang mau ditujukan adalah kesungguhan dari perempuan ini, bukan teriak-teriaknya. Dia memohon, dia berharap, dia pegang harapan itu. Dia nggak mati dengan harapan itu, dia pegang walaupun Tuhan sepertinya abai, sepertinya Tuhan nggak menjawab, seperti apa yang dia kerjakan ini bikin resek mungkin gitu ya. Orang bilang kan gitu ya. Tapi dia nggak peduli, dia terus berteriak-teriak memohon kepada Tuhan. Nah ini poin yang harus kita pikir-pikir. Kita juga harus benar-benar bergumul di dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Doa terus, jangan sampai hilang pengharapan, jangan sampai kita menjadi lemah. Kadang kita lemah iman Bapak Ibu ya. Saya juga kadang lemah iman Bapak Ibu. Aduh capek nih kayaknya kok Tuhan sepertinya tanda petik tidak menjawab. Capek jadinya. Kadang jadi malas berpuasa. Iman kita diuji. Oh begitu. Tidak dengan perempuan itu. Sudah dikacangin pun masih ngikutin Tuhan. Kita lihat di bagian lain di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Malah bilangin, kamu nih siapa gitu ya. Dan umat Israel. Jadi saya ini datang kepada bangsa Israel. Kamu orang Yunani, siapa kamu? Bayangkan Bapak Ibu ya, kira-kira kan gitu ya, kita bisa menerjemahkan ya. Jadi saya ini datang kepada domba loh, umat Israel, orang Yahudi. Ini kamu orang Yunani, kita nih ciong kan gitu ya. Kita nih ciong nih, saya nggak datang ke kamu loh gitu loh. Saya nggak diutus untuk nyelamatin kamu, tanda petik ya, untuk melayani kamu, tidak, tapi melayani domba-dombaku, yaitu umat Israel. Kamu orang Yunani, ini orang Yahudi. Nah saya diutus untuk orang Yahudi, bukan orang Yunani. Bayangkan, masih diuji begitu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus demikian ya, bicara umat Israel, bukan ya. Dia sedang menguji. Karena perempuan ini adalah dombanya Yesus ya. Umat Israel juga dalam arti secara apa ya, umat pilihan ya, bukan secara keturunan. Tapi ini adalah umat pilihan Tuhan. Karena apa? Perempuan ini diselamatkan ya, imanmu. Nah, itu dia ya. Ini kita melihat bahwa Tuhan sampai segitunya loh menguji iman kita. Kadang iman kita diuji begitu rupa supaya iman kita makin besar Bapak Ibu. Nah saya guru ngajar gitu ya, ada ujian itu supaya untuk meningkatkan kemampuan daripada si anak, upgrading, bener gak? Kita uji nih, makanya kita kasih pembelajaran, kita kasih soal, kita kasih soal, kita kasih soal, itu untuk terus meningkatkan kemampuan daripada si anak. Lalu kita bikin ujian supaya apa? Kita pengen anak ini naik gitu loh, naik ke jenjang berikutnya, maka kita kasih ujian. Waktu kita kasih soal untuk mengembangkan pikiran dia, untuk mengembangkan pengetahuan dia. Waktu kita kasih ujian, kita pengen anak ini upgrading lagi ke jenjang berikutnya. Nah Tuhan seringkali gitu, uji iman kita, tahan sampai seberapa lama kita. Bayangkan Bapak Ibu, saya sih udah apa ya, di dalam pergumulan kita juga kadang sampai tahunan Bapak Ibu ya. Ini sepertinya Tuhan nggak jawab tahunan Bapak Ibu, 2 tahunan sampai jalan 3 tahunan ini Bapak Ibu. Bayangkan begitu lama sepertinya, tapi kita nggak tahu waktu Tuhan. Tuhan bilang 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari sama dengan 1 hari. Kita nggak bisa cek. Ini tahun 2000, jangan-jangan baru 2 hari bagi Tuhan. Bagi Tuhan kita nggak tahu Bapak Ibu, nggak kebayang kan. 1 hari sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1. Kalau tahun 2000 gitu ya, 2000 tahun nih kita udah tahun 2000, ini paling 2 hari jangan-jangan. Ayo, mau ngomong apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Makanya kita terus bergumul seperti perempuan ini,
Terus berharap, enggak kehilangan pegangan, terus berharap pada Tuhan. Udah sepertinya mendapat satu respon yang tidak menyenangkan gitu ya. Waktu kita doa, kita bergumul, kok yang terjadi bukan menjadi lebih baik misalnya. Kok kehidupan makin sengsara misalnya. Kok makin penderitaan datang lagi. Ini belum selesai Tuhan, kau datangin lagi gitu loh. Ini belum kelar Tuhan, kok ada lagi gitu ya. Ini Tuhan seperti kok gimana Tuhan ya. Seringkali kita tuh nggak tahan di hal-hal kayak gini Bapak Ibu. Tidak tahan di hal-hal semacam ini. Maka kita harus belajar dari perempuan ini. Jawabannya apa? Lihat responnya. Pada waktu seakan-akan Tuhan ingin singkirkan kamu. Kamu tuh siapa gitu ya. Kamu tuh siapa? Lihat jawab perempuan ini. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Lihat ya. Mendekat dan menyembah dia. Bukan makin jauh, tapi makin dekat dengan Tuhan. Seringkali kita penderitaan. Aduh Tuhan kayak nggak jawab. Udahlah. Nggak usah pelayanan ya. Kita ngambek ya. Udahlah. Ikut persekutuan percuma. Kerjaan makin hancur gitu ya. Makin susah. Ada lagi sekarang pelayanan, kita mau berbagian di dalam, misalnya kita bersedekah, memberi segala macam, ya makin susah kehidupan saya gitu ya. Tuhan kok nggak berkatin ya? Udahlah, nggak usah ambil bagian lah. Benar Bapak Ibu ya? Tapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia. Makin gitu, dia makin dekat di hadapan Tuhan. Harusnya kita demikian Bapak Ibu. Makin berpegang pada Tuhan, makin kenceng. Bu Indra pernah bicara kalau analogi monyet di atas, kalau badainya kenceng harusnya makin kuat pegangannya. Benar ya Bapak Ibu ya? Pegang kuat, takut jatuh gitu ya. Tapi seringkali udahlah hancur-hancur lah, brengsek lah kan gitu ya. Udahlah nggak usah ikut Tuhan, udah nggak usah gereja lah gitu kan. Udah rusak lah hidup saya, kan bisa gitu ya. Ini ada teman saya demikian, gue udah hancur Ki katanya. Gue udah hancur, udahlah biarin aja, tanggung. Bayangkan Bapak Ibu, dia merasa waktu dia ikut Tuhan, makin susah. Makin susah. Dia dari pergaulan yang buruk gitu kan, narkoba dan sebagainya, dia coba bertobat gitu ya. Makin susah Bapak Ibu, nggak ada yang mau terima dia, kerjaan susah kan, segala macam kan, karena bener nggak? Susah loh, makin susah, nanggung dia bilang. Gue udah rusak, mungkin dia berasa nggak ada penerimaan dan sebagainya, imannya jadi lemah, tinggalin, udah nggak usah. Nanggung, udah rusak. Bayangkan Bapak Ibu, tidak dengan perempuan ini. Ini seringkali kita harus belajar di sini. Ini kalau domba, dia akan tetap Bapak Ibu. Dia akan tetap stay. Tapi kalau dia bukan domba, dia akan cabut seperti orang yang tadi teman saya kesaksian. Gue udah hancur, udah, mati gak? Tapi karena masih ada kehidupan, saya nggak tahu ya nanti ya. Ada satu peristiwa yang Tuhan bisa tangkap dia, ya, benar ya. Nah, pada waktu kita di dalam penderitaan kita yang mungkin kita bergumul terus juga tidak menjadi lebih baik misalnya keadaan kita gitu ya, tetap bertahan di hadapan Tuhan. Pengharapan itulah yang akan menumbuhkan iman kita ya. Ini perempuan karena iman besar gitu ya. Ini yang membuat saya pikir, wah ini kita harus belajar banyak dari perempuan ini. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dia bilang, katakan, Tuhan tolonglah aku. Dia datang, dia tetap menyatakan pertolongan daripada Tuhan. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Pegang pengharapan itu. Tetapi Yesus menjawab, ya, nggak selesai lagi tuh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Bayangkan, ini kayak Tuhan menghina sekarang. Tadi tanya, lu siapa gitu kan? Enggak, tetap datang gitu kan. Sekarang tanda petik gitu kan. Tahu gak nih? Ini seperti anjing kan gitu kan? Enggak layak kasih ke anjing. Jadi ini anjing nih kan gitu. Seakan-akan kasar gitu Bapak. Ini terlalu keras ya. Tuhan Yesus menyampaikan, enggak patut lempar ke anjing. Jadi kamu nih kayak anjing gitu loh. Enggak patut nih gitu loh. Makan remah-remah kasih ke anjing gitu loh. Enggak patut gitu loh. Bayangkan ya. Sampai segitunya Bapak Ibu. Saya rasa kita di tahap Tuhan gak jawab-jawabnya kita lemah gitu. Kita levelnya nggak tahu ya. Level Tuhan gak jawab. Levelnya Tuhan sepertinya menolak, siapa kamu, bertanya balik gitu kan. Atau sudah sampai di level 3 nih Bapak Ibu ya, sampai seperti ini dihina loh. Bayangin Bapak Ibu ya, seakan-akan Tuhan menghina orang ini, benar ya, menghina loh.
Tapi lihat responnya. Ini menarik dari respon, setiap respon kita harus belajar dari setiap respon perempuan ini ya. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menganggap, oke, nggak apa-apa Tuhan, saya ini hina, saya ini seperti anjing, tapi anjing itu makan loh Tuhan dari remah-remah itu. Artinya orang ini orang Indonesia, oke, saya orang Yunani, saya bukan umat Israel gitu ya, tapi saya mau berbagian di dalam umat Israel, menjadi umat Israel, umat yang engkau akan layani. Nggak apa-apa, di pinggirannya pun nggak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, dia ingin masuk dari luar, ingin masuk, yang ada di dalam justru ngusir Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ironis ini Bapak Ibu. Bagian ini sangat ironis. Yang di dalam justru nggak kenal Tuhan, malah ngusir Tuhan, bahkan membunuh Kristus, betul? Kita tahu nanti skandal Mahkamah Agung, nanti kita mau April ada Paskah kan gitu kan. Kita lihat ada skandal Mahkamah Agama Bapak Ibu, yang di dalam justru membunuh Kristus, yang di luar ingin Kristus hidup gitu loh, ingin percaya kepada Kristus, yang ini justru membungkam Kristus. Bayangkan, ironis. Saya pengen masuk, biarkan anjing itu tuh makan, nggak apa-apa. Saya dianggap hina, emang saya hina, tapi saya mau masuk ke sana. Sekalipun bukan sebagai seorang anak, tetapi sebagai anjing yang juga di dalam rumah tersebut. Bapak Ibu bayangkan, sekalipun saya bukan bangsa Israel, tapi saya mau menjadi bangsa Israel yang kau angkat. Sebagai anjing pun nggak apa-apa. Yang penting di dalam rumah itu, yang penting masuk ke dalam rumah itu, Tuhan. Bayangkan. Sekarang peliharaan makanannya lebih hebat dari majikannya ya. Saya tadi ke minimarket, saya pas lihat di depan saya tuh, ini yang kosong habis makanan, nggak tahu ya makanan anjing Bapak Ibu. Banyak yang udah habis, berarti makanan anjing laku ya. Makanan anjing, saya lihat ini kok pada kosong gitu kan. Saya lihat kan, apaan sih ini kosong, laku banget gitu kan. Saya lihat makanan anjing, makanan kucing. Bayangin Bapak Ibu, saya bilang hebat juga nih, laku juga nih. Luar biasa Bapak Ibu ya, makanan anjing gitu ya. Sekarang lebih mewah kayaknya, lebih mewah. Kemarin pada waktu ini kesaksian kecil, waktu COVID gitu ya, tahun 2000-an pertengahan, ada mau bagi-bagi sembako. Terus pada waktu meeting bagi-bagi sembako, tahu Bapak Ibu kasih sarden ya, biasa. Sarden jadi makanan yang dibagi-bagiin ya, bener gak? Yang simpel ya kan, segala macam sarden lah. Ada satu teman panitia juga, dia bilang gini, Ki, lu tau gak sih, anjing gua makan sarden loh. Saya mikir, aduh gitu kan, ironis sekali gitu kan. Aduh, gimana, anjing lu makan sarden? Iya, anjing gua makan sarden loh katanya. Kita orang semua ketawa gitu kan, kita kasih ke orang lagi nih. Lu anjing lu kasih makan keren-keren. Iya, anjing gua makan sarden beneran katanya. Ini sarden buat anjing gua biasanya loh. Saya langsung, kan kita nggak enak ya, ngumpul panitia, salah satunya ada listnya sarden gitu loh. Terus dia nyeletuk, anjing gua makan sarden katanya. Aduh, kacau Bapak Ibu ya. Tapi kita kasih bukan karena ingin bandingin dengan anjing, tapi bayangkan, anjing aja sekarang makanannya mewah Bapak Ibu, mewah, bener gak? Dia sudah menganggap diri, nggak apa-apa, saya nggak usah kasih yang mewah-mewah Tuhan, kasih saya remah-remahnya dari berkat-Mu, kasih saya sepotongan kecil yang udah hancur pun nggak apa-apa Tuhan, asal diakui oleh Engkau, asal aku masuk di dalam rumah-Mu, asal aku menjadi bagian daripada domba-domba itu, sekalipun posisinya anjing, nggak harus anggap saya anak. Bayangkan, bayangkan Bapak Ibu ya, kesungguhan dari perempuan ini, yang benar-benar sudah demikian pun, akhirnya kita lihat ini udah kayak level 3 Bapak Ibu, saya lihatnya ya. Ayat 28, maka Tuhan menjawab ya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kesembuhan dari perempuan ini adalah dari iman dari ibu ini. Kesembuhan anaknya ini dari imannya ibu ini, yang dia menganggap bahwa dia berada di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ini sembuh Bapak Ibu. Tuhan gak lakukan apapun ya, kita lihat ya, sepanjang percakapan ini Tuhan gak lakukan apapun buat anaknya. Nggak tumpangin tangan, nggak siram-siram apa, ciprat-ciprat, tidak ada sama sekali. Tapi dia uji iman daripada ibunya. Langsung ketiga kali demikian Tuhan berespon, besar imanmu ibu.
jadilah sesuai apa yang kau kehendaki. Kalau kita memiliki iman yang benar di dalam Kristus, maka kita bisa berjuang sama Bapak Ibu. Nggak harus datang pendeta sebenarnya, ya. Nggak harus. Bapak Ibu bergumul, berdoa, sungguh-sungguh berteriak di hadapan Tuhan. Makin ada pendeta, makin dekat sama Tuhan, makin berpegang pengharapan Tuhan. Di situ tahu Tuhan iman. Milikilah iman yang demikian Bapak Ibu. Saya juga kadang saya berdoa Bapak Ibu, saya bilang Tuhan saya terbatas memberkati teman-teman di HFM gitu ya. Dalam setiap pekerjaan mereka, profesi mereka, saya terbatas Tuhan memberkati secara jasmani dan lain sebagainya. Tapi biarlah tambahkan iman, tambahkan kasih karunia bagi mereka. Ini penting Bapak Ibu, karena yang bisa menyelamatkan akhirnya iman yang besar tadi di dalam kehidupan jasmani kita. Tuhan yang akan pimpin. Lihat bagaimana Tuhan berperkara. Saya hanya punya tugas, saya harus tanamkan iman yang benar. Saya harus berikan sebuah pandangan yang baik terhadap iman yang besar itu seperti apa. Ya, saya berharap malam hari ini Bapak Ibu bisa memiliki iman yang besar gitu ya. Ada rahasia di balik besarnya iman seorang ibu ini yang akhirnya anaknya disembuhkan ya. Ada kemenangan. Kenapa saya bilang diselamatkan? Karena gini Bapak Ibu, kuasa setan tadi sebagai penggambaran ini di dalam kebinasaan. Tuhan perempuan ini dengan imannya di dalam Kristus, maka Tuhan usir gitu loh. Di sini ada kelepasan ya. Seperti bangsa Israel dilepaskan daripada kuat tangannya Mesir, Firaun, dari luar kepada Mesir, benar ya, keluar ke Mesir. Nah, perempuan ini, anak ini, keluarga ini diselamatkan ya. Iman ini iman yang menyelamatkan ya. Kita harus miliki iman yang demikian. Oke, kita akan berdoa. Saya undang setiap kita untuk kembali berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini karena kemurahan-Mu saja kami boleh kembali menikmati firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami, untuk kami semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan dan memiliki iman yang besar seperti perempuan Kanaan ini, orang Yunani ini ya Bapak. Kami berdoa, biarlah kami memiliki ketahanan di dalam ujian iman yang nantinya akan Engkau berikan pada setiap kami masing-masing. Ingatkan kami akan perempuan ini, akan firman Tuhan yang hidup itu, untuk kami memiliki satu pegangan terus berteriak, menyembah, memuji Tuhan, tepat mengerti kebenaran firman Tuhan, sama seperti perempuan ini yang terus Tuhan bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Biarlah kami juga memiliki iman yang demikian Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya undang mungkin Pak Dedi, kita doa untuk kolektor Pak Dedi ya. Di tempat aja Pak Dedi, nggak apa-apa. Oke. Saya minta Bapak Ibu juga nanti punya waktu kalau di rumah berdoa gitu ya, doakan untuk HFM dan juga untuk proyek kita 12 bakul gitu ya, supaya kita bisa terus menjadi berkat gitu ya untuk orang-orang di sekitar kita ya. Oke, kita akan akhiri. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saya akan doa tutup dan doa berkat. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan malam hari ini kami sudah berbagian di dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur karena firman Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Engkau berikan roti hidup bagi kami pada malam hari ini untuk kami boleh bisa nikmati. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap rekan-rekan kami yang ada di tempat ini satu persatu, kiranya kami diberkati oleh tangan Tuhan sendiri.
dan biarlah iman kami Tuhan, segala apa yang kami kerjakan penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan anugerahkan kami dengan kemurahan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, ada pimpinan dan penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami secara jasmani. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kesibukan mereka, biarlah Tuhan juga, mungkin mereka yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan, yang lemah iman, Tuhan juga berikan penyegaran akan rohaninya. Tuhan juga berkati untuk mereka semua dalam pekerjaan mereka juga Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami malam hari ini, kiranya juga Tuhan memberkati mereka yang di rumah. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, untuk kami diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita kepada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita, mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.